Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak Umi semuanya. Sapa dulu ya. Apa kabarnya semua anak Umi? Alhamdulillah sehat. Yes, yes, yes. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sehat semua nak? Sehat kan? Sehat. Kan sehat semua, apalagi di saat-saat COVID-19 ini ya. Siapa yang batuk-batuk ya, agak kira-kira nggak enak badan, nggak usah masuk ya nak. Ya, kita harus tetap jaga kesehatannya supaya fit badan kita, supaya bisa ke sekolah dan dapat belajar sama Umi ya nak. Oke, iya. Sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, terlebih dahulu kita baca doa ya untuk ngambil berkahnya ya, anak-anak Umi semua ya. Jadi doa dipimpin oleh Kalista ya. Nah, pimpin dulu doa ya nak. Ya, ayo nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih Kalista. Dulu kembali aku. Nah, kita sudah baca doanya. Semoga kita diberi kemudahan dalam menerima pelajaran hari ini ya nak ya. Ya. Materi yang Umi sampaikan pada hari ini adalah tentang mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya, atau disebut dengan nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Iya, udah tahu semua nak berapa jumlah Asmaul Husna semua? Berapa nak? 99 pintar. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini bersama Umi hanya 4 ya. Ya, hanya 4 ya nak. Kemudian tujuan pembelajaran kita tentang mengenal nama-nama Allah ini adalah supaya kita dapat mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan, Maha menghidupkan, Maha berdiri sendiri, dan Maha Esa. Kemudian yang kedua tadi mengenal kitab-kitabnya. Tujuan kita belajar ini supaya dapat mengimani adanya kitab-kitab Allah dari mengenal rasulnya. Iya, oke anak-anak. Nah, masuk kepada materi yang pertama ya. Iya. Apa tadi? Mengenal nama Allah dan kitabnya. Oke, yang pertama tadi apa? Umi sebutkan Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya apa nak? Yang maha mematikan. Allah itu mengatur semua kematian makhluknya, baik manusia maupun hewan. Iya. Semua kita manusia ini Allah yang mengatur kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sesuai dengan firman Allah ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Ya, terus raja-raja mati. Iya, ada lagunya, coba dulu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Iya, semua akan mati. Kita tidak bisa lari
kematian ya nak, ya. Setiap yang bernyawa pasti mati, ya. Kita tidak boleh mentakuti yang namanya kematian itu. Jadi supaya kita jangan takut akan datangnya kematian itu, bagaimana sikap kita? Ya harus berbuat baik supaya juga nanti mati kita akan baik. Iya, jangan ada yang takut. Ada pernah pemuda yang lari dari kematian? Pernah? Ini ceritakan pada zaman Nabi Sulaiman. Iya, Nabi Sulaiman itu dapat berbicara dengan atau angin. Ini si pemuda ini takut lari dari kematian, akan tetapi pada hakikatnya dia mengejar kematian. Ketika dia memohon kepada Nabi Sulaiman untuk diterbangkan sejauh mungkin, terbangkan dia sejauh mungkin. Begitu dia merasa sudah jauh, turunkan saya, perintahkan ini, turun. Begitu dia turun, begitu menginjakkan kakinya ke bumi, datang itu malaikat Israil. Siapa itu tugasnya? Malaikat Israil. Apa tugasnya? Malaikat Israil itu tugasnya mencabut nyawa. Hayo, kemana kau? Aku tunggu dari tadi. Itulah kisah seorang pemuda. Kemanapun sejauh manapun kita berlari, kalau memang sudah waktunya tiba ajal kita, maka kita akan mati. Jadi tidak boleh kita takuti ya nak, ya? Karena kematian itu merupakan suatu yang pasti. Iya, oke, paham nak? Nah, itu artinya Al-Mumit tadi, Allah Maha Mematikan. Kemudian masuk kita yang kedua ya nak. Yang kedua, Al-Hayyu, ya. Apa pengertian Al-Hayyu? Yang maha menghidupkan, ya. Allah yang memberikan hidup kepada manusia. Allah yang berhak mengatur hidup dan mati manusia ya nak, ya. Nah, jadi bagaimana Bu supaya kita ini hidup kita ini bahagia di dunia akhirat? Hah? Apa caranya? Bagaimana? Iya, berbuat baiklah kita. Ya, Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita pergunakan yang diberikan Allah itu dengan apa? Berbuat baik. Apa-apa saja perbuatan baik itu. Ini datang ke sekolah belajar sama Umi itu berbuat baik enggak tak? Berbuat baik. Berbuat baik, ya. Belajar tekun, rajin sholat, ya, rajin mengaji, berbakti kepada orang tua, ya. Alhamdulillah kalau kita sudah ikuti perintah Allah dan kita jauhilah namanya, alhamdulillah hidup kita bahagia dunia akhirat. Nah, jadi itulah nak pengertian Al-Hayyu, Allah yang berkuasa akan hidup dan mati kita ini ya. Nah, itu Al-Hayyu ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya apa nak? Yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak ada pernah bergantung kepada siapapun ya. Allah berdiri sendiri selama-lamanya ya. Kalau kita manusia ini, bisakah kita hidup sendiri tanpa ada orang lain? Bisa kita hidup sendiri di dunia ini lah? Tidak bisa. Kita bergantung kepada orang lain. Sedangkan Allah itu hanya berdiri sendiri. Dia tidak ada tempat bergantung kepada siapa. Ya, dia hidup juga kekal. Ya, tidak perlu bantuan manusia. Nah, kalau kita manusia ini, bagaimana kalau hidup sendiri? Apa bisa? Hidup sendiri, tidak bisa. Kita perlu butuh orang lain. Makanya kita jaga sikap kita ya nak. Karena kita makhluk yang sosial, butuh kepada orang lain. Sikap kita harus kita jaga. Sesama teman kita harus saling menyayangi ya. Sesama teman juga tidak boleh apa namanya itu ngebully ya. Tidak boleh mengejek itu ya. Ya. Nah, ngebully namanya ya. Nah, yang nggak boleh ya. Harus dijaga sikap kita ya. Karena kita manusia ini adalah makhluk sosial yang butuh orang lain ya. Nah, jadi harus jaga sikapnya. Kemudian yang terakhir itu apa nak? Al-Ahad. Al-Ahad. Iya, Al-Ahad itu artinya Yang Maha Esa. Iya, Allah itu tunggal esa, satu. Qul huwallahu
Allah Maha Esa. Nah, itu yang dikatakan Allah Maha Esa. Iya. Allah Maha Esa sesuai dengan ada Umi Umi buat supaya lebih jelas. Ada juga bahasa Inggrisnya ini Al-Ahad. Apa bahasa Inggrisnya ini? The One. Iya. Nah, ini sengaja Umi buat supaya lebih jelas lagi. Al-Ahad bahasa Inggrisnya The One. Allah Maha Esa. Kemudian ada lagi Al-Hayyu. Apa ini bahasa Inggrisnya? The Ever Living. Iya, the ever living. Iya. Coba sekali lagi, baca dulu. The Ever Living. Iya, oke, pintar anak Umi. Kemudian ada lagi Al-Mumit. Ini Al-Mumit bahasa Inggrisnya apa? The Taker of Life. Sekali lagi. The Taker of Life. Oke, pintar-pintar anak Umi. Kemudian yang terakhirnya ada ini Al-Qayyum. The Self-Existing One. Sekali lagi. The Self-Existing One. Iya, pintar. Bahasa Inggris juga pintar-pintar anak Umi. Oke ya. Kemudian masuk lagi berikutnya ya nak ya. Mengenal kitab-kitab ya. Nah, ada beberapa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya ya nak ya. Ada 4 itu ya nak. Tahu semua itu? Yang pertama, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Iya, kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam. Kalau Injil, kitab Injil. Isa alaihissalam. Oke, kita nih umat manusia nih. Umat Nabi Muhammad. Apa kitabnya? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah disebut dengan khatamun nabi. Nabi yang terakhir. Ya. Jadi kita Al-Quran Al-Karim itu adalah pedoman hidup kita. Nah, itu nanti yang menolong kita di akhirat. Al-Quran itu. Makanya kita harus rajin mengaji. Ya. Nggak ada, jangan ada lagi yang nggak bisa membaca Al-Quran. Semua harus bisa ya nak. Iya. Nah, jadi itu juga nanti penolong kita di akhirat. Al-Quran, ya harus bisa. Kemudian kalau bacaan sholat itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab kan? Nah, jadi kalau kita nggak pintar, nggak bisa membaca Al-Quran, sedangkan kita melaksanakan sholat itu pakai bahasa Arab, bagaimana? Ya, jadi harus bisa ya nak. Nah, jangan ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, inilah kitab-kitab yang 4 ini. Kita yang terakhir Nabi Muhammad diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Al-Quranul Karim. Ya. Ada pertanyaan? Ada kira-kira yang nggak paham nak? Nggak ada? Ada paham semuanya? Ya? Sudah. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau begitu sudah paham kan penjelasan Umi. Nah, nanti Umi berikan tugas-tugas berikutnya ya nak ya. Ya, nanti tugas harus dikerjakan ya. Ya. Boleh kerja kelompok. Nah, nggak bagi kelompok kita? Bisa? Hah? Bagi kelompok lah. Ada berapa orang? 5 ya. Satu kelompok 5 atau 6 dibagi nanti ya. Kalista ya. Itu tugas kalista ya nak ya. Nah, kerja kelompok nanti tugas yang Umi berikan ya. Nah, oke, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan, udah paham sampai di sini semua? Udah? Udah paham semuanya? Iya. Ada berapa tadi kitab? Coba ulangi. Ada berapa kitabnya? 4. Pertama, Kitab Taurat. turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Injil, Nabi Isa alaihissalam. ya, terus Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu
Asmaul Husna beserta nama kitab-kitabnya ya. Iya. Oke, udah paham semua? Jadi Umi tutup sampai di sini ya. Nah, Umi akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi